Ayo. Namanya siapa ini? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas siapa namanya? Perkenalkan nama saya Edi dari Wonosobo. Edi Wonosobo. Oh, Wonosobo. Dilalah ya Wonosobo lho. Wonosobonya mana Mas Edi? Kalau saya di Watu Malang, Gus. Abah. Oh, jadi udah dia nggak jadi S lagi? Dia masih kalau Oh, sekarang. masih S. Sudah berapa kali ikut ke pondok? Kalau kan sekarang saya di Jogja, Gus. Oh. Abah. Sekarang kerja di Jogja. Oh, kerja di Jogja. Jadi sering kalau pondok ada acara, Datang. insya Allah saya ikut. Mas Edi ya namanya ya? Iya, betul. Apa yang mau disampaikan Mas Edi? Mungkin ini yang mau saya tanyakan, Gus. Abah deh, maaf. Semenjak Abah nih bergabung dengan pendukung dari Pak Prabowo nih, kan banyak banget nih dari hujatan-hujatannya, termasuk banyak banget nih dari buzzer-buzzer Abah dari media sosial nih. Yang saya tanyakan nih, apakah Abah menyesal bergabung dengan dari pendukung dari Pak Prabowo? Terima kasih. Menyesal apa enggak gitu? Iya benar. Saya mau cerita sama Mas Edi, mau menghadap Pak Wamenak orangnya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu tidak pernah minta saya dukung nih. Di kamar saya, 2 kali beliau di kamar atas, dalam lama. Pak Prabowo masuk ke kamar saya, datang pertama kali, beliau tidak minta dukungan. Beliau minta maaf, karena seharusnya beliau datang ke pondok 2014, baru datang di 2023. Maka saya bilang, ini orang besar, waktu itu beliau Menteri Pertahanan, kok mau minta maaf sama saya orang kampung yang rumahnya pinggir kuburan. Ini orang top, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Gus, saya minta maaf ya, seharusnya saya datang ke Gus Miftah 2014, saya sekarang baru datang. Gara-gara itu hati saya tersentuh. Saya tanya sama beliau, Bapak mau nyalon presiden? Ya nggak tahu besok Gus. Saya bilang sama beliau, Bapak nggak usah minta dukungan saya, tapi saya yang minta Bapak untuk maju sebagai calon presiden. Karena bukan Bapak yang butuh jadi presiden, tapi kami rakyat yang butuh Bapak jadi presiden. 2023. Hari ini kalau masih dipertanya sama saya gara-gara mendukung Pak Prabowo dihujat, dibully, dicaci, dimaki, apakah saya menyesal? Jawaban saya tidak, karena semuanya ada konsekuensinya. Hari ini mohon maaf, tugas kita apa? Ngawasi kinerjanya Pak Prabowo, memastikan janji-janji politiknya dilaksanakan untuk rakyat. Maka saya bilang, kalau kemudian masalah hujatan yang diterima Pak Prabowo itu jauh lebih besar dibandingkan hujatan yang saya terima. Maka kalau Mas Edi bertanya, apakah saya menyesal? Jawabannya tidak. Karena saya meyakini semuanya ada konsekuensinya, dan saya tidak menyesal walaupun saya dihujat gara-gara itu, karena saya meyakini program-program Pak Prabowo baik dan mudah-mudahan membawa kebaikan untuk Indonesia. Ini dari semua orang kamu berani bertanya seperti itu, keren kamu. Kamu pengen pertanyaan itu menohok saya, tapi keren ya Bun ya, keren, pertanyaan keren. Kasih berapapun keren Bun, kasih berapapun. 2 juta, keren kok 2 juta. Kata Bunda keren 2 juta. Pertanyaanmu keren, dikasih 2 juta, nanti kamu ke dalam tak kasih sarung yang udah Abah pakai untuk kamu. Tadi jalannya berapa kilo tuh di sana? Itu kasih 2 juta itu, Mas Edi itu. Anak kerja lumayan. Makasih Mas Edi ya. Pertanyaanmu menohok aku. Tuh, kata Bunda apa? Itu mewakili pertanyaanku, kata Bunda. Tuh orang tuh. Tapi Bundanya nggak berani tanya. Karena ini yang paling ngerasain mo. Dulu sebelum saya mendukung Pak Prabowo jadi presiden, seolah-olah baik-baik saja, nggak ada yang menghujat, nggak ada yang menghina, nggak ada yang mencaci maki, biasa-biasa saja. Ternyata Bunda juga mau tanya tapi nggak berani. Kalau sampai dia tanya khawatir nggak dikeloni. Mana?